dari introduce-nya saya, silakan di introduce. Oke, selamat malam buat semuanya ya di Sekolah Pebisnis. Thank you buat Bro Yosef ya, hari ini senang sekali bisa tampil di IG Live ini untuk Sekolah Pebisnis. Jadi gini, ini suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya, karena saya tadi agak dengar suara Anda agak putus-putus. Oke, iya. jadi saya kenalkan Udah diri lancar saya dulu ya. Lancar ya, baik. Jadi gini, teman-teman, saya adalah seorang public speaker atau sekarang lebih dikenal sebagai seorang motivator. Nah, bedanya sebagai motivator, core saya, bidang saya itu adalah di area human excellence. Yang tadi Anda bilang ya. Now, what is human excellence? Human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi sebagai seorang motivator, core saya itu adalah meriset bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, kalau kita lihat dua orang, sekilas kita lihat ya, dua orang ini masing-masing melakukan sesuatu. Yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Kalau kita langsung, sepertinya yang dilakukan itu dua-duanya sama. Tetapi, kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini dinamakan human excellence. Jadi, orang hebat itu ternyata hanya punya sedikit saja perbedaannya, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Jadi, kalau kami menyebutnya, orang hebat itu punya the difference that makes the difference. Apakah dia sangat berbeda dengan kita? Sebenarnya tidak, tetapi sedikit dari dia, tapi ini memberikan huge difference. Nah, itu yang berbeda. Dari situ, saya senanglah mencari siapa-siapa yang saya riset. Yang paling gampang itu atlet. Kan kelihatan dia juara kan. Oh, dapat medali emas, dapat ini. Gampang itu, langsung kelihatan. Jadi, istilah saya itu kita model. Kelebihannya dia, kita tiru. Yang bagusnya apa, kita ambil, lalu kita aplikasikan buat diri kita ataupun buat orang lain. Dan hasilnya bisa sama loh. Kan istilahnya di model, ditiru. Yang bagusnya apa kita ambil, kita install. Nah, ini yang saya kerjakan ya. Nah, di situ saya memulainya sebagai motivator dari tahun 2003 sampai hari ini. Selain itu juga saya seorang pelatih ya, business coach, success coach. Saya senang melatih orang jadi juara. Yang tadi Anda mungkin sebut ya, di Indonesian Idol saya melatih mereka. Kalau di sana itu mereka itu nyanyi bisa. Kalau kita bilang itu singing is one thing, but seeing kamera is another thing loh. Nyanyi itu satu hal, tapi lihat kamera itu hal berbeda. Artinya kalau ini menarik banget kamera, kalau boleh sharing. Ya, kira kaget. Ya, kalau boleh di-sharingkan Coach, waktu katakanlah saya kebayang coaching seseorang yang sudah masuk melewati ribuan orang, masuk ke Indonesian Idol sudah tersaring, artinya kualitasnya sudah bagus. Ternyata begitu di momen yang menentukan, di ibaratnya momen of truth-nya mereka, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengendalikan bahkan performa mereka ya, dimulai dari pikiran mereka. Itu biasanya kendalanya apa Coach? Mungkin going behind the screen-nya of Indonesian Idol gitu yang sempat Iya. Yes, betul. Jadi gini, mereka itu kalau kita runut ya, Indonesian Idol itu kan mereka itu kan dari yang bukan siapa-siapa kan sebenarnya ya. Jadi dia langsung terjun, dapat sebuah kondisi, dia ikutan. Kebanyakan menurut saya itu jam terbangnya belum tinggi. Suara sih udah bagus. Tapi kalau menghadapi audiensnya live langsung itu tantangan yang sangat berbeda. Sama seperti pada umumnya manusia ya. Waktu latihan gampang, giliran tampil di depan itu hal yang berbeda. Di rumah dia presentasi udah oke, latihan oke, giliran dia mau show di depan itu hal berbeda. Nah, ini kita bilang singing is one thing, seeing kamera is another thing. Nah, jadi oleh saya latihlah mentalnya dia. Kita melatih dia, mental blocknya kita rubah. Misalnya keyakinan dia waktu tampil itu seperti apa. Dia bayangkan itu, atau yang dia bayangkan, imajinasikan itu seperti apa. Saya juga pernah melatih tim bulu tangkis Indonesia. Mungkin Bro Yosef kenal atau pernah dengar nama Sony Dwi Kunchoro? Oh iya pernah dengar Sony saya tanya. Iya. Nah, ya, itu juga atau sempat. Pernah Simon Santoso? Oke. Ya, yang saya latih itu sebenarnya saya pernah membantu Pak Hendrawan. Sekarang kan pelatih di Malaysia ya. Ini saya itu datang sebagai human excellence coach sebenarnya sih. Bukan pelatih bukan pelatih bulu tangkis ya. Saya kan akui aja, saya nggak
saya tidak bisa main bulu tangkis. Tapi saya melatih mereka. Yang saya latih adalah mentalnya sebenarnya. Kalau teknik bermainnya saya nggak tahu. Kadang-kadang banyak dari kita coach yang merasakan bahwa saya sebetulnya performa saya udah bagus gitu. Lalu sepertinya saya udah tahu hal teknis-teknisnya gitu. Lalu waktu kita udah nyoba ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Mungkin seperti yang nggak masuk di kebanyakan otak kita, banyak orang yang persepsi kita adalah masa sih bulu tangkis seorang atlet yang sudah besar mungkin berprestasi nggak hanya di sekali saja tapi udah berkali-kali, itu butuh dorongan motivasi, butuh dorongan seorang coach juga ya, sukses coach. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya sebetulnya. Itu sebetulnya apa yang terjadi? Saya tanya Hendrawan ya, saya bilang, apa beda mereka waktu latihan dan bertanding, dia bilang. Waktu latihan itu, mayoritas pemain itu performanya bagus-bagus. Tapi giliran dia udah ketemu lawan, itu seperti jadi dua orang berbeda itu. Jadi kemampuannya bisa turun jauh di sana. Ya kalau cuma bermain biasa saja, kita turun sebentar ya nggak masalah kan. Ya kita bisa menang kembali. Tapi kalau bermainnya di skala internasional yang mereka atlet mengkawakan, kita turun sedikit kualitasnya aja mereka pasti menang. Kalau bermain dengan biasa-biasa, kita turun, ada waktu untuk rally panjang, kita naik lagi. Kita bisa menang poin. Tapi kalau lawan dengan skornya jauh sekali. Jadi berbedanya di mana? Kalau dari saya, yang saya latih ya, tadi kan tanya hampir sama dengan penyanyi juga sama, hampir semua orang sama. Saya itu senang melatih orang jadi juara. Jadi kalau kita pilih aja yang hadir hari ini, let's say ya, simulasi aja. Kita pilih satu aja. Latih aja, jadi aja pokoknya. Jadi pasti jadi. Mau jadinya saya pagari aja dilihat, bukan nggak berani. Kalau sekedar jadi lebih baik, pasti jadi. Pasti. Bukan karena saya hebat, memang setiap manusia ada punya kemampuannya. Tetapi yang susah, kalau dia mau jadi juara dunia, itu sulit. Sulitnya sebenarnya bukan soal pelatihannya, itu oke, itu pasti faktor yang menentukan, salah satu. Tapi ada faktor lebih menentukan lagi, yaitu apa? Ada orang, dia puas sebagai juara Indonesia. Atau juaranya puas di Asia. Ya udah, selesai. Jadi dia nggak ada punya desire lebih tinggi lagi untuk juara dunia. Nah itu pasti kalah punya. Mau dia punya bakat hebat apapun nggak akan menang. Kenapa? Karena lawan dia nggak tidur. Karena dia malam hari latihan, dia pikir dia mau juara dunia kan. Kalau yang satu yang kita latih dia nggak berminat juara dunia ya, pokoknya aku segini udah cukup deh. Ya udah, nggak akan menang itu biasanya. Kalau menang pun kebetulan aja. Ketemu longkot pasti kalah punya dia. Nah tapi kalau dia bilang, nah ini menurut saya yang sulitnya adalah cari orang yang betul-betul mau juara dunia. Itu nggak banyak di kita. Di Indonesia itu nggak banyak gitu. Karena kompetitif kita itu nggak tinggi. Berbeda kalau Anda di Amerika, diterima. Kita lihat aja fotokopi di kita. Jadi fotokopi kita ya udahlah asal ada ya terang-terang dikit, kebaca, oke, terima. Ini kalau sampai di Amerika, mah bisa diterima. Ini mah junk, sampah ini. Nah ini contoh. Artinya fotokopi kecil aja itu udah membedakan. Jadi kompetisi kita itu beda lah. Kalau orang yang makanya olahraga kita, kalau atlet kita itu kalau dilatih ke Eropa untuk sepak bola pasti lebih canggih. Kan kompetisinya tinggi. Kita kan mungkin tidak terlalu tinggi. Sehingga pembibitannya pasti berbeda. Challenge-nya pasti berbeda. Karena segitu menang kok ngapain saya lebih. Ya. Jadi pertama menarik kekayaan, tapi sebelum bisa menarik kekayaan pastinya harus menghilangkan hambatan dulu. Karena saya yakin tadi dari berbagai orang tadi yang sebetulnya secara skill sudah berprestasi juga di level-level yang sebelumnya, walaupun nanti dia harus belief untuk bisa achieve lagi yang lebih besar lagi, apalagi bisa jadi juara dunia dan lain-lain. Itu kan biasanya mereka kadang-kadang kita kalau bilang merubah mindset atau merubah cara kita untuk action, itu semuanya itu akan dimulai saat kita sadar dulu bahwa ada yang perlu diubah gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa something wrong in ourselves, ada hambatan diri yang menurut kita kayaknya oke-oke aja gitu. Nah, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, gimana caranya untuk menyadarkan bahwa satu, ternyata ada yang menghambat, lalu you can achieve more, setelah itu kan baru kedua masuk ke level selanjutnya bahwa bisa lebih lanjut lagi gitu. Nah, biasanya apa kendalanya, Coach? Kendalanya ya, kalau saya bilang ya, kalau dia gini, kendalanya sebenarnya setiap orang menyadari nggak sih? Sebenarnya dia menyadari, sebenarnya. Misalnya apa? Dia dikasih target sekian, dia berani nggak? Kalau dia bilang dia nggak berani, sebenarnya dia tahu kemampuan dia di mana. Nah,
Yang sebenarnya lebih, kalau di saya ya, yang lebih saya gali adalah saya kasih dia target sekian tinggi. Nah, saya uji dulu dia mau apa enggak. Kalau dia mau target itu, baru saya gali potensinya dia. Karena percuma juga kalau dia nggak mau itu apa-apa nggak bisa itu. Kalau dia nggak mau, kita peluang semudah apapun kalau dirinya nggak mau itu sulit. Nah, sekarang kita tinggal tanya, kalau dia nggak mau, karena apa? Karena mental block kah? Atau memang nggak ada yang pernah nawarin dia? Bisa jadi kan? Dia punya bakat, tapi karena tidak ketemu komunitasnya, ya ya segitu aja gitu loh. Kayak nggak ketemu lawan gitu loh. Ya dia nggak akan jadi apa-apa. Ini luar biasa banget karena mungkin buat teman-teman yang baru bergabung juga, saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang baru menyimak Instagram Live ini dan tadi nggak menyimak dari awal. Ternyata Coach Tommy ini sudah aktif dari tahun 2003 ya, hingga sekarang tahun 2020. Artinya kalau anak kuliah tuh sekarang udah 17 tahun, udah sweet 17-an lah gitu ya. Udah lama gitu berkarir di dunia coach. Nah, itu pasti udah melihat banyak sekali orang-orang dan bahkan karya-karya orang yang sudah tadi ya, coach ini senang membantu orang untuk meraih kesuksesan. Itu sudah ada karya-karyanya. Nah, karya pertama ternyata teman-teman adalah diri coach sendiri. Nah, ini yang coba ingin kita gali juga, di mana dulu coach ini sempat dibilang kalau reunian gitu ya, lagi SMP, SMA itu reuniannya dibilang Tommy gagap ya coach ya. Jadi luar biasa banget, ini life transformational dari seorang yang awalnya tidak pandai bicara, gagap, tapi bisa menjadi seseorang yang menghasilkan ibaratnya banyak champions lah gitu. Nah itu gimana sih pengalamannya coach pertama bisa mentransformasi? Ya, jadi saya jadi motivator ya, benar ya yang Yosef katakan. Ya terus terang kalau saya jadi motivator, klien saya pertama ya saya sendiri. Jadi klien saya pertama ya saya, gitu. Jadi nggak ada orang lain. Jadi artinya kalau saya bisa mengalahkan diri saya bisa melanjutkan ke profesi saya. Ya memang betul saya waktu kecil itu SD sampai SMA itu saya gagap. Jadi kalau sebenarnya saya ditanya SD itu atau SMP misalnya ya kita tanya ya, kamu kenal Tommy nggak? Gitu. Dia pasti jawab enggak. Itu Tommy yang gagap, itu gue kenal. Nah bayangkan tuh, dia tahu dia, jadi udah ada nickname saya Tommy Gagap pasti sih itu. Nah itu karena gini, ya di sekolah itu kan kalau kita mau ngetop hanya ada pilihan dua, hebat sekali atau buruk sekali. Ya udah, saya yang di bawah sekali makanya. Jadi dia ingat, ya Gagap itu kan, oh ingat dia, Tommy Gagap. Jadi udah ngetop lah, saya ya. Jadi saya pikir dengan ini jokes saja ya. Berarti dulu kalau sekarang saya dikenal orang, berarti dulu saya udah punya bakat terkenal itu. Benar itu terkenal. Cuma terkenal dari sisi yang berbeda aja. Nah sekarang saya kalahkan tuh. Gagap ini saya kalahkan. Saya contohnya lah. Jadi sampai umur 19 tahun itu, lulus SMA itu saya masih gagap tuh. Sampai pernah saya kan ngisi acara di televisi ya. Di Sindo TV, sekarang sih udah ganti nama jadi iNews. Saya juga pernah ngisi acara di Smart FM. iNews sekarang jadi iNews. Dulu saya ngisi 4 tahun live show. Jadi kalau hari ini saya di Sindo TV itu kayak gini. Cuma bedanya kan ada audiensnya ya, ada sedikit orang dan ada studionya. Ini kan nggak ada. Tapi anyway perilakunya sama sebenarnya. Jadi saya ingat tuh, apa ya namanya ya, teman-teman itu sebenarnya mau tanya pas reunian, saya tahu nih teman saya ini nih. Wah, dia bilang, selamat ya Tom ya, kamu udah jadi pembicara begini-gini, oke. Saya lihat kamu tampil TV loh. Saya itu bilang sama teman saya, bilang sama anak saya, ini loh teman ayah yang ini loh, yang dulu nggak bisa ngomong ini loh, kata dia. Terus dia bilang, saya mau telepon, saya mau nanya, biasa lah, kayak gini ada pertanyaan, ya dia tanya. Tapi dia bilang, Tom, hari itu nggak masuk-masuk, bener. Tapi saya tahu teman saya itu memang yang paling senang bulio saya. Terus saya tanya, kalau lu telepon mau nanya apa coba, saya bilang. Enggak sih, kata dia. Saya telepon cuma mau gini aja. Lu mau apa, saya bilang. Saya udah tahu lah, dia nanya juga nggak ada gunanya punya sebenarnya. Saya bilang, tapi nggak masuk hari itu, kata dia. Kalau masuk, kamu mau tanya apa? Gini, kalau gue mau tanya gini, kata dia. Gue mau langsung telepon, gue mau ngomong gini. Pak, mau tanya Pak. Nah, dia mau ngeledek saya sebenarnya tuh. Wah, saya bilang, untung hari itu niat baik, niat buruk kamu tidak direstui yang Maha Kuasa, saya bilang. Kalau enggak, pusing juga saya, ya. Jadi sebenarnya saya itu gagap, ya. Apalagi yang dulu teman saya, teman SD, SMP, wah itu kalau dulu dia bilang, ya saya juga akui lah, saya dulu baca itu susah loh.
Benar-benar susah saya baca. Ya saya kalau ngomong satu kalimat itu setengah mati. Ngomongnya sampai setengah mati. Kan ada tuh pelawak ya, yang di TV itu ya, Aziz ya, Aziz Gagap. Menurut saya itu bukan gagap itu mah namanya lawak aja gitu loh. Ya oke lah, itu kan sebuah fun aja. Kalau yang beneran nggak begitu, mungkin ada dia, tapi pada dasarnya bukan modelnya kayak gitu. Model yang gagap itu ngomong tuh susah bener. Jadi ya kayak saya alami. Jadi saya sebenarnya paling takut itu disuruh membaca sebenarnya. Kan dulu kalau pelajaran boleh tahu, sekolah. Coach, ini dari lahir, dari kecil, atau memang ada kejadian tertentu yang... Saya lupa. Intinya SD kelas 2 udah jadi dia kayak gitu. Oke. 6 tahun 7 tahun udah gitu. Jadi teman saya itu dia bilang, saya ingat karena duduk di sebelah kamu. Ya dulu pengajaran dulu itu kan pakai punishment lah, pakai ya begitulah. Jadi nggak bisa baca saya. Disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, kan nyanyinya kan saya nggak bisa tuh. Ngomongnya terbata-bata. Itu guru ya, lempar apa tuh? Lempar penggaris lah, lempar kapur lah. Nah kayak gitu-gitu tuh. Dari kecil loh udah kena saya. Ya tau lah, lempar penghapus. Nah, saya kan tahu nih, saya udah nggak bisa baca nih. Saya udah tahu nih, segera saya menghindar aja. Lah yang kena kan teman saya sebelahnya. Dia bilang, kalau giliran kamu yang suruh baca, saya udah takut duluan. Pasti habis ini gue kena lempar apa lagi. Nah kayak gitu tuh saya tuh. Dari SD sampai SMA. Wow. Ini banyak banget SMA, yang nanya ini di komentar juga nih, Coach. Oh ya oke, kita mau jawab silakan. SMA terus-terusan mengalami kesulitan kalau ada pelajaran, membaca pun terbata-bata ya waktu itu ya. Ini contoh ya, terakhir ya, yang saya jawab ya. Saya masih ingat SMA itu sampai saya nggak bisa baca saya. Kalau dulu kan sekolahnya kan, oke, baca buku halaman ini, oke deh. Saya mau baca, nggak keluar. Misalnya cara menarik energi ke kanan, nggak bisa keluar saya. Gila benar-benar, gila. Itu guru. Langsung saya masih ingat cara dia ngomong. Dia bilang, udahlah berhenti aja. Udah SMA, baca saja nggak tahu. Itu ngomongnya. Saya mau jawab apa coba? Saya marah nggak sama dia? Marah sih enggak. Yang dia ngomong benar juga. Udah SMA baca saja nggak tahu. Emang benar kok saya bilang. Cuma ngomongnya di depan umum saja nggak enak gitu loh. Pada dasarnya saya tahu dia benar kok. Saya juga nggak marah juga sama dia. Sampai hari itu setelah saya pembicara ketemu dia juga bingung. Apa pangling aku ketemu kamu loh? Nggak nyangka. Saya bilang enggak lah, nggak apa-apa lah. Satu contoh. Artinya saya kalau punya kelemahan, saya itu tidak membenci siapapun juga enggak. Meskipun dibully orang, saya juga nggak sakit hati. Ya kesel-kesel aja sih. Tetapi yang saya pikir satu, solusinya apa? Masa mau sampai kayak begini ya? Setelah saya cek ya, ini saya tambah ini karena pertanyaan mirip nih, bagaimana mengatasinya? Sebenarnya penyakit gagap itu adalah penyakit yang bukan kayak kita penyakit flu. Oh kalau flu, batuk, kasih obat, selesai. Ini nggak bisa. Ini penyakit psikologi sebenarnya. Jadi sebenarnya itu, kalau saya tarik simpulan, saya dulu gagap, ya saya nggak tahu trauma terjadi di mana. Yang pasti sebelum SD ya, karena SD kelas 1 saya udah gagap saya. Berarti kan 5 tahun sebelumnya udah jadi. Nah, pertanda orang gagap adalah satu. Kalau dari saya ya, kan beda-beda modelnya. Tapi kalau saya, pertanda orang yang gagap adalah orang ini nggak percaya diri. Nah, kan bingung kan? Hari ini saya pembicara nih. Berarti ini kan saya orangnya nggak percaya diri kan? Orangnya pemalu baru bisa ubah percaya diri saya dulu. Karena saya juga nggak tahu cara, karena nggak mungkin lah. Saya membayangkan, ini gimana ya? Kita dulu kalau lamar pekerjaan aja, kalau kayak gini siapa yang mau terima ya? Sebutin nama aja kita bingung. Kayak siapa nama kamu? Sebut nama aja saya terbata-bata. Gimana mau terima saya? Itu saya bayangkan berkali-kali. Gimana kalau kayak begitu ya? Saya bisa sih kerjaan apa? Oh bisa. Nah masalahnya ngomong perkenal diri saya nggak mampu. Udah pasti habis punya lah kemampuan itu. Nah itu contoh. Akhirnya satu lagi motivasi saya. Papa saya itu ingin sekali kalau saya udah besar nanti itu jadi seorang guru. Jadi guru. Bagaimana mungkin membaca saja aku susah. Gimana mau jadi guru coba? Tapi you know what?
saya jadi guru bahasa Inggris di usia 19 tahun. Oke, jadi akhirnya jadi guru beneran, Coach? Ya, jadi beneran. Ya. Saya ngajar di LIA. Sekarang udah banyak sekolah luar negeri ya. Kalau dulu namanya LIA kan, Lembaga Indonesia Amerika. Kan PPIA dulu namanya. Saya jadi guru 4 tahunan, 5 tahun. Jadi kalau Inggris mah, little sih I can lah. Dikit-dikit I bisa lah. Ya, ya kira-kira kayak gitu. Silakan buka pertanyaan deh kalau itu. Ya, oke. Saat ini yang saya yakin di era pandemi gini, mereka keadaan serba berubah, serba dinamis dan serba tidak menentu gitu, Coach. Dan banyak dari kita sekarang yang mungkin kalau dulu kita bilangnya mau life transformation itu kita mulai dari diri kita sendiri. Sekarang diri kita iya, tapi keadaan pun harus memaksa kita bahwa you have to transform right now gitu. Lu harus menjadi keadaan baru di mana harus lebih sukses lagi dari yang dulu. Mungkin caranya pun berbeda dengan cara yang dulu telah kita lakukan gitu. SMA 19 tahun itu kan udah belasan tahun berada dalam keadaan yang sepertinya susah untuk dirubah. Bahkan kita mau ngomong aja itu susah gitu. Artinya kan itu adalah sebuah hambatan yang cukup besar di hidupnya Coach. Tapi bisa dilewati begitu hebatnya dalam sekian tahun gitu ya, dilatih atau dengan cara apa yang nanti mungkin Coach bisa ceritakan juga, tapi bisa transform your life gitu. Bahkan transform your life ini 180 degree gitu ya, dari tadinya gak bisa ngomong sekarang malah jadi motivator, malah jadi coach gitu. Nah gimana caranya kita yang ada di sini juga kita transform our life. Mungkin kita sekarang berada di keadaan yang tidak kita inginkan sekarang. Kita udah punya tujuan, kita mau ke sana, tapi kita nggak ngerti gimana caranya how to transform our life ini gitu. Nah gimana sih coach caranya? Oke, menarik ya, thank you Yosep, pertanyaan bagus sekali nih. Jadi saya share sedikit lagi ya. Jadi bagaimanapun ya, saya sendiri juga setelah bisa merubah itu PD saya tinggi loh, tinggi banget loh. Ya bayangkan ya, yang nggak bisa ngomong saya cari lawannya. Mungkin kalau misalnya saya gagap terus saya jadi profesional di bidang accounting misalnya, engineer ya biasalah ya kan. Ya mau bicara sama siapa? Accounting paling bicara dengan angka-angka, dengan buku ya. Engineeringnya paling dengan mesin ya toh. Tapi ini kan lawannya saya, kayak Anda bilang tadi, 180 derajat saya balikin. Now, just tell you all, ya, itu betul-betul give me a very high confidence level. Oh, tinggi sekali PD saya. Saya bayangkan dulu saya begitu parahnya bisa jadi begini kan luar biasa. Buat saya loh ya, bukan menyombongkan, ini satu keyakinan. Nah, how can I transform? Bagaimana saya mentransform kondisi tadi? Saya punya impian. Nah, pertama, kawan-kawan harus punya dream. Dari saya sudah pasti mau dibilang dream seperti apapun, rasanya udah pasti nggak ada. Karena ngomong aja susah. But dalam keadaan seperti itu pun saya berani set a dream. Set a big dream. Bahwa kalau udah nanti bekerja atau berusaha, saya nggak mau kayak gitu-gitu. Apapun loh tantangannya, I mesti selesaikan. Karena ini sangat signifikan buat saya. Ini adalah pintu pertama, masih mending ada orang sudah sampai pintu ketiga gagal. Ini pintu pertama aja nggak pakai kesempatan. Cuman mau kenalkan nama sendiri aja kita gagal. Itu kan siapa yang mau nerima coba? Ini saya bayangkan, itu sangat devastating kalau bahasa Inggrisnya tuh. Ini sangat desperate banget itu. So I make up my mind. No way I'm going to challenge yang ini. Karena jangankan lewat pintu ketiga, keempat. Pertama aja gue udah gagal. So I really set a big dream. Impian saya harus bukan jadi pembicara hari itu. Harus bisa mengatasi gagap saya dulu. Saya harus kalahkan diri saya dulu. Kalahkan ketakutannya. Kan ada ucapan di bahasa Inggris. How can you convince others if you cannot even convince yourself? Bagaimana saya bisa yakinkan orang lain? Saya sendiri aja nggak yakin gitu loh. Nah ini yang saya pegang teguh bahwa saya harus kalahkan ini. Whatever it takes. Dan saya kalahkan apa? Jadi guru bahasa Inggris kan dilawan tuh. Yang mana adalah ngomongnya susah, ini ngajar ke depan. Ini saya bilang, this is istilah kalau lagu lama tuh one way ticket to the moon. Saya bilang. Ini satu jalan sih ke bulan. I'm gonna make it, man. Terus terang. Dan satu keinginan dari papa saya itu adalah, kalau nanti saya jadi guru bahasa Inggris. Kalau dulu kita tahu, saya nggak tahu, anak saya sih usianya udah 2 tahun lagi masuk setengah abad ya. Kalau zaman dulu ya, yang namanya sekolah bahasa Inggris itu sedikit sekali. Tahun 90-an, 88 itu sedikit sekali.
Hanya ada Lia yang top hari itu. Sekarang masih ada Lia. Tapi anyway, dulu kalau mau ngambil apa formulirnya, ya, ngambil formulirnya, dulu bukan soal kita punya uang kita bisa les, nggak bisa. Anda harus ambil formulir dapat baru bisa. Nah, papa saya itu pagi-pagi ambil. Dulu kami tinggal di Tanjung Priok. Jadi naik bus pagi-pagi hanya untuk ngambil formulirnya. Supaya anaknya bisa les di situ. Nah, bayangkan. Terus papa saya bilang, saya mau kamu jadi guru bahasa Inggris. Nah, lebih pusing lagi saya. Sudah ngambil pagi-pagi dia demi anaknya. Ini kalau gua nggak jadi guru, itu mau gimana sebagai anak? That's one of the big reason juga. Itu juga salah satu alasan yang sangat kuat hari ini. Saya bayangkan kalau gua nggak jadi, ini rasanya bagaimana? Saya tahu perjuangan jam 4 pagi itu nyampe di Lia, itu nunggu jam 6 itu baru boleh buka loket. Loket baru dapat bukan tiket ya. Formulir lah. Ada formulir baru bisa masuk ujian. Kayak mungkin sekarang sekolah di negeri mungkin ya. Saya nggak tahu kalau itu ya. Tapi anyway, itu contoh yang ini. Nggak ada cerita. Nggak ada alasan. Nah, itu tuh. I make up a strong commitment. Ya, sekedar komplain aja ya kita. Sekarang saya ingat sebuah quotes bahwa complainers itu biasanya hanya dikelilingi oleh mereka yang another complainers gitu. Nggak pernah ada orang lain yang suka complainers selain another complainers. Jadi teman-teman harus segera menghilangkan hambatannya tadi dengan cara punya dreams-nya tadi ya, dengan cara punya visi yang kuat tadi. Tapi walaupun sudah punya visi yang kuat, how you can nail it, how you can be successful doing that. Karena walaupun sudah aku mau berbuat 180 derajat. Mungkin teman-teman sekarang nih, aku kok kayaknya perlu perubahan transformasi 180 derajat. Aku punya visiku mau ke arah sana. Tapi begitu kita mau jalan, seakan-akan kok kayaknya sulit ya. Terus, aduh nggak jadi deh, mutar lagi deh gitu. I'm going back to my old self gitu kadang-kadang, Coach. Nah, itu gimana caranya supaya bisa persisten? Oke, saya share lagi ya, saya punya tantangan ya. Kalau namanya dibully orang udah biasa lah. Ya kan tahu teman-teman SMA biasanya paling suka bully lah, dia udah tahu lah. Itu pun saya tidak jadikan masalah loh. Saya nggak tersinggung juga, enggak. Ya malah paling ya ledekin kecil-kecilan, bagi saya karena memang keadaan saya nggak bisa ngomong. Ya udah nggak apa-apa, memang benar kok dia. Hanya itu aja. Jadi saya sebenarnya tidak merasa kecewa kepada yang bully saya nggak pernah dendam, nggak pernah. Padahal karena keterlaluan. Tapi anyway, who cares gitu loh. Saya lebih peduli pada masa depan saya ketimbang dengerin mereka. Nah itu satu. Itu artinya kita say no, kita tolak yang namanya naysayer. Jadi para orang yang bully kita itu sebenarnya motivator kita itu sebenarnya. Jadi saya itu anggap orang yang bully itu adalah orang yang naysayer. Orang bilang, lu pasti nggak bisa punya lah gitu loh. Nah, that's what I believe ya. Nah, bagaimana yang tadi Anda bilang, sudah ada kenapa bisa mundur? Ini mau tidak mau, harus punya alasan yang kuat. Kalau saya alasan udah sangat kuat. Di pintu pertama saya kita mau cari pekerjaan. Orang lihat penampilan begitu aja, ngomong aja susah. Udah pasti selesai punya lah. Nasib kita udah terbaca di hari pertama. Jangan pertama. Menit pertama udah terbaca nasib kita mau kemana lah. Itu udah kuat sekali buat saya. Ini nggak bisa. I have to change. Ini devastating sekali buat saya gitu loh. Itu yang pertama. Motivasi yang kedua kan tadi itu. Nah, jadi ayah saya. Jadi dua ini saja sudah saya ingat terus. Jadi nggak ada kesempatan buat saya untuk down. Ketika down saya bayangkan orang bisa gagal percobaan berapa kali. Ini gua belum dikasih percobaan saya udah pasti digagalin. Gimana kita mau buktikan? I must get through it. Udah pakai kata harus. I raise my standard hari itu. I must get through it. Nggak ada alasan. Di buku pertama saya tulis success no excuse. Kalau mau sukses tidak ada alasan. Kata lainnya kalau kalimat di Indonesia, kalau mau jadi jadi, mau enggak. Jangan jadi yang enggak gitu. Jadi when I say get through, I go fight for it. I don't care gitu. Karena saya punya banyak kelemahan. Contoh lah, ya tadi lah. Kalau hari ini punya kelebihan mah nggak mungkin gagal punya, ya udah pastilah ya. So saya mau menyamakan buat Anda yang hari ini senang saya hari ini Yosef bikin sekolah pebisnis kan bagus. I know challenge-nya kan banyak, terutama saat-saat seperti ini, betul nggak? Gimana uncertainty? Ini kan uncertainty. Tapi I'm telling you ya, luar sana boleh uncertain, tapi dalam diri Anda harus certain. You harus
merasa Anda pijak di bumi yang memang keras lantainya, memang keras tanahnya. Yes, di luar sana boleh tidak certain, but inside you harus certain, harus pasti. Bagaimana satu set pastian? Set a big dream, set a big goal. This goal yang akan buat you bertahan. Di mana semua kita nggak tahu mau bergantung pada siapa. Stand on your dream, hang on your dream. I mau kayak gini. Kalau saya bicara begini mungkin pikir, insane kali, gila ya, dalam keadaan begini susah. No. Ya, no. Kalau hari ini kita dalam keadaan perang, ya. Coba bayangkan negara yang diserbu perang, itu baru susah. Kita kan enggak. Jadi maksud saya, teman-teman jangan mengambil sebagai sebuah alasan bahwa nggak bisa karena ini. Come on, I said. Nggak akan jadi, my friend. Really. Kenapa saya bicara agak bersifat memberikan tekanan? Karena tantangan kita hadapi pandemi ini keras gitu loh. Berat sekali. Kalau kita lunak, habis. Di pepatah Tiongkok ada sebuah ucapan mengatakan bahwa kalau Anda keras pada kehidupan akan lunak kepada Anda. Tapi kalau Anda lunak pada kehidupan keras kepada you. At this moment, tantangan ini berat. Kalau kita mentalnya berpikir seperti keadaan normal, we will not get it, my friend. Kita nggak akan jauh-jauh, pasti malah kehempas. Karena ini ombaknya besar. Kalau bukan ombaknya besar, saya kasih nyetir mobil atau berkendara motor misalnya. Ini keadaan puncak. Pertanyaannya, kita gas atau kita lepas? Ya pasti kita gas dong 2 kali biar lebih tinggi lagi naiknya kan ya. Nah ini maksud saya di sini, kita ubah dulu mindsetnya, kita ubah, hang on to your dream. I know, you begini, ngomong gampang coach, saya bilang enggak. At this moment banyak kok yang membuktikan bahwa justru karena pandemi mereka bangkit, banyak kok. Tinggal is your focus. Fokus kita mau kemana? Kalau saya fokusnya ke negatif, of course we'll go negatif. Tapi kalau saya fokus positif, I still have chance to make it. Ya, itu kira-kira. Jadi sengaja saya senang kasih Anda motivasi supaya maju. Dan sekali lagi, ini bukan masalah teori ya. Ini bukan ngomong mah gampang. Enggak gampang, saya bilang. Memang bisa, saya bilang. Betul. Enggak ada cerita bahwa ini kan gitu. No. If kita mau sukses, kita arahkan antena kita ke arah yang sukses. Itu kira-kira seperti ini. Wow, saya sempat juga dengar satu sesi dari Coach Tommy ini di Smart FM itu kan sampai sekarang kalau nggak salah dulu itu hampir 10 tahun ya Coach mengisi Smart FM di satu sesi yang membahas mengenai NLP dan bagaimana kita mengontrol juga diri kita sendiri supaya kita mencapai kesuksesan kita. Nah, salah satu yang saya ingat itu adalah mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita. Dan saat di pandemi ini kita berkata bahwa kayaknya pandemi ini peluangnya sedikit deh. Pandemi ini susah banget deh mau dapat kerjaan, mau dapat uang. Pandemi ini tuh membuat kita mau gerak ke sana kemari itu makin sulit gitu ya Coach. Dari kata-kata kita aja kita udah berkata seperti itu. Gimana kita bisa mencapai yang lebih dari itu ya. Ini yang kadang-kadang kita tadi barusan Coach bilang bahwa di luar sana mungkin keadaannya memang sulit, keadaannya nggak mudah buat kita semua. Tapi tetap di dalam diri kita nggak boleh berkata seperti itu ke diri kita sendiri gitu ya Coach. Nah saya juga punya sebuah perumpamaan yang bilang bahwa ada bedanya anak jenderal kalau tadi ngomongin dari Coach dari Tionghoa ya Coach. Itu ada anak jenderal sama anak jenderal itu mainan sama anak yang biasa. Anak jenderal ini tahu nantinya dia akan jadi jenderal. Maka dia berpikir berbeda, berlaku berbeda, dia actionnya beda dan habitsnya beda. Beda sama orang-orang yang cuma pengen jadi jenderal, ingin jadi jenderal, tapi dia nggak meresapinya gitu ya Coach ya. Kayaknya itu benar-benar pas banget sama yang barusan Coach ceritain. Betul. Apalagi Setuju. Nah, gimana caranya Coach? Saya ingat banget kalau misalnya sekarang ini Coach itu juga pernah bilang bahwa sukses itu 80% psikologi, 20% itu teknis ya Coach. Nah, gimana caranya kita bisa merubah psikologi kita terutama kalau kita masih satu denial, lalu kita juga bisa mulai untuk coba caranya supaya kita bisa mulai untuk melangkah gitu Coach, menghilangkan barrier-barrier tadi. Oke, very good ya. Jadi gini, memang betul psikologi 80%, teknik 20%. Dia mekanik. Jadi mau dia kursus saham, kursus properti, kursus asuransi, selling, peluangnya sebagus apapun kalau dalam dirinya dia tidak diperbaiki nggak akan bisa deh. Kayak hari ini kalau dia bilang, oke, ini peluangnya ada nih gini-gini. Tapi kalau psikologinya pola pikir kesempit nggak akan bisa punya. Jadi yang dibetulkan adalah psikologinya dulu. Ya, pola pikirnya itu jauh lebih penting karena mekanik lah, teknik segala itu it will come along, itu akan datang dan itu akan mudah.
Kalau orang udah punya keinginan besar, dia akan memakai kreativitas dia untuk menggolkan apapun. Itu pasti manusia udah membuktikannya kok. Banyak sekali, ya. Nah, sekarang yang perlu kita kuatkan saat ini, kita perbaiki pola pikir kita. Mindsetnya harus kuat dulu. Benar-benar justru keadaan kondisi begini, mindset kita harus kali 2. Harus lebih yakin lagi. Karena saya contohin, kita bukan dalam keadaan perang. Itu berbeda kalau perang. Memang ini pandemi dunia kena semua. Ya betul. Tetapi ingat, ya, sebenarnya ini adalah orang bilang semua negara memulai. Ini kan sebuah perjalanan. Jadi inilah kita kembalikan lagi. Ya. Pola pikir kita rubah dulu. Bahwa sebenarnya ada peluang. Kalau saya bisa banyak, saya nggak tahu jam sebentar lagi mau selesai ya. Nah, kalau saya lihat kayak begini, Alibaba bisa besar. Dia bilang loh, Jack Ma itu bilang, Alibaba itu besar karena ada SARS. 2003 itu SARS itu ada di China seperti kita hari ini, pandemi, tapi lockdown di China itu kan sangat ketat dia bilang. 2003, ini cerita make it short aja ya. 2003 itu salah satu karyawan di Alibaba itu terkena SARS. SARS itu memang tidak penyebaran nggak sedahsyat COVID-19, tapi mematikan lebih tinggi. Kalau 1.000 orang kena, 10% mati. Kalau COVID-19 kan 2-3% meninggal. Ini 10%. Jadi kena 10, 1 pasti mati. Oke. Di karyawan dia ada 1 yang kena. 1 yang kena itu di karantina 1 gedung. 400 orang lebih karyawannya dia. Semua dirumahkan, di karantina. Nah, Anda tahu, karantina di China itu sangat disiplin. Nggak boleh keluar. Bahkan ada pintu yang dikunci dari luar. Jadi setiap hari suster datang ngecek suhu kepalanya, suhu badan dia aja. Kasih obat, kasih apa. 400 people dalam satu rumah, dalam satu komunitas di lockdown. 40 days. Di situ Jack Ma bilang apa? Good, kalau begini caranya, ya sudah nggak apa-apa. Dalam kondisi kayak begini, one way. Di mana orang nggak bisa keluar semua, berarti ada satu peluang. Lah peluangnya apa? Nah, yang tadi, jualan online. Nah, di tahun 2003 akhir, keluarlah e-commerce. Yang kalau kita kan seperti Tokopedia atau Amazon. Di China namanya Taobao atau Taobao lah kalau Anda pernah beli di sana. Ya. Dia bilang justru akibat SARS kita berkembang. Kalau nggak ada SARS, Alibaba nggak sebesar hari ini. Nah, ini contoh. Ya. Buat kawan-kawan yang sekarang menghadapi pandemi seperti ini, kita contoh aja yang sukses deh. Justru karena ada SARS, dia berkembang. Otot kita itu hanya akan bertumbuh kalau diadu dengan beban. Anda latihan binaraga ke gym, Anda latihan angkat besi, otot kita nggak akan besar kalau tidak diadu dengan beban. Kata lain, kalau nggak ada tantangan, nggak akan besar kita hari ini. Anggap saja ini tantangan yang membuat otot kita jauh lebih kuat. Kira-kira kayak gitu. Ya. Saya ingat kalau coach ini kan asalnya dari Medan deh, coach, kalau nggak salah ya dulu. Yes, ya Medan, iya. Dari Jawa, coach. Nah di Jawa tuh kita bilang kan membuat sebuah keris ya. Kalau orang buat keris tuh berarti besinya mesti dipanasin dulu di bara api, dipukul-pukul berkali-kali, dibenturin besinya gitu ya supaya dia kebentuknya itu bagus gitu. Nah saya rasa itu kesulitan itu sebetulnya membentuk kita menjadi orang yang lebih tangguh lagi ya, coach. Nah satu yang saya ingat ada sebuah bukunya juga yang membahas mengenai reprogramming your mind gitu. Kenapa penting sih reprogramming gitu? Kadang-kadang kita berpikir kan, oh berarti saya harus merubah mindset nih. Tapi sebelum kita merubahnya atau membuat hambatan yang nggak ada, ternyata perlu reprogramming dulu nih. Ada yang perlu di reprogram. Nah, kenapa sih kita perlu mereprogramming dulu? Oke, karena semua kita jadi seperti hari ini. Make it short begini. Saya tahu ini dibahas di seminar rekod juga di seminar nih. Iya. Jadi ini adalah kondisi yang dikatakan bahwa semua ketakutan yang kita hadapi hari ini, keberanian itu semua bermula dari kecil. Kecil itu di bawah 7 tahun. Jadi semua pemrograman awal itu terjadi di 7 tahun pertama. Jadi kalau dalam 7 tahun pertama, anak ini dilatih, apakah itu keras, lunak, kreatif, mandiri, maka setelah 7 tahun, kemampuan ataupun data yang di 7 tahun ini adalah yang dibawa sampai dia dewasa. Kalau dia negatif, artinya dulu traumanya tinggi, nah itu yang dibetulin. Jadi pada dasarnya kita seperti hari ini, karena adalah kita yang dulu.
saya contoh ya, contoh. Ini gampang nih contoh. Ini niatnya benar, tapi kalimatnya kurang tepat. Ada dulu pendidikan, jadi anak diajarin sama orang tuanya, hidup itu harus hemat kira-kira lah, ya, tidak boleh boros. Betul dong itu, bagus nggak? Bagus, setuju saya. Tapi cara ngomongnya buat dia hemat itu yang nggak tepat menurut saya di sini. Lihat nih contoh, ini pemrograman. Dibilang sama orang tua bilang gini, nah, kamu pikir cari uang itu gampang? Oke, satu. Oke, cari uang itu susah tahu. Dua, emang uang turun dari langit? Tiga, waduh, satu lagi lebih parah. Mau cari 1 perak aja susahnya minta ampun. Jadi kamu mesti hemat dan tidak boros. Nah pertanyaannya, Yosef, benar nggak sih yang intinya tujuannya benar nggak sih? Baik nggak? Baik dong. Betul. Ya kan? Tapi akhirnya sekarang setelah gede dia kena tuh. Jadi giliran kita bilang ada peluang di online, di digital lah, mudah mendapatkan uang seperti ini. Dia flashback dulu, dapat uang itu susah tahu. Saya karena pemrogram di all programmingnya dia itu menghambat dia. Lalu tanya dong, kalau gitu kalimat baiknya apa? Kita ganti buat teman-teman yang hari punya anak di bawah 7 tahun, nah mulai hari ini ngomong hati-hati. Karena dia akan seperti itu. Apalagi Anda di sini bergabung di komunitas sekolah pebisnis. Kan sekolah ini kan bagus sekali ya, edukasi di sini. Change, ya. What do we change? Like this, we change. Daripada ngomong ke dia, cari uang itu susah. Nanti gila kita menawarkan dia peluang atau dia dapat peluang, dia pasti nggak berani ngambil. Karena dianggap dari dulu cari uang itu susah. Nah, kita ganti. Apa gantinya? Tetap supaya tujuan dia hemat dan tidak boros. Kita ganti. Cara gantinya begini. Bilang sahabatnya, nak, kalau kamu pintar menjaga uang atau pintar mengatur uang, maka uang kamu akan nambah. Nah, beda nggak? Oke, ya. Jadi kalau kamu pintar mengelola uang dengan baik, dengan tidak boros, maka uang kamu ke depan akan bertambah. Kan jauh lebih positif daripada cari uang itu susah tahu, makanya kamu mesti hemat. Sama-sama tujuannya sama, tiba titik yang sama. Tetapi motivasi dia melakukannya itu yang backfire. Nah, ini maksud saya perlu di-reprogram. Ini yang membuat kenapa entrepreneurs kita, kenapa orang-orang kita kalau mau jadi pebisnis ada keraguannya, bukan masalah kemampuan, ini masalah pemrograman dulu udah terjadi. Dan inilah yang kita buang. Makanya saya senang hari ini ada pakai sekolah pebisnis. Maaf kata, di Indonesia kan banyak kan orang kita lebih suka jadi pegawai misalnya, ya. Tidak salah, itu pekerjaan mulia yang halal, nggak ada masalah kita dukung. Tetapi satu negara mau maju harus punya entrepreneurship. Nah, saya suka nih. Anda bilang melatih masyarakat Indonesia jadi pebisnis. Senang saya. Kenapa? Justru itu negara kita bisa naik kelas. Karena pebisnis menciptakan peluang, menciptakan pekerjaan banyak gitu loh. Tapi pebisnis harus punya mental yang kuat. Nah, kebayang nggak kira-kira perbedaannya? Ingat menggunakan analogi itu ya, ada orang yang bilang ibu-ibu gitu, anaknya megang uang, dia bilang, jangan itu kotor gitu, cuci tangan dulu misalnya gitu ya. Jadi kan tetap jangan memegang uang, jangan uang itu kotor, jadi harus diletakkan di tempat lain. Atau mau beli barang, jangan deh itu sih mahal, nggak usah dibeli gitu ya. Dibandingkan dengan disuruh misalnya gimana ya caranya biar dia bisa beli gitu, atau caranya misalnya disuruh nabung dulu atau apa supaya dia bisa afford itu gitu ya. Ternyata itu dari waktu kecil sudah dibawa ke waktu kita dewasa ya. Saat kita dewasa ada hal-hal yang sebetulnya kayak gitu kan kita nggak sadar ya Coach. Tapi kita lakukan karena udah terprogram. Tapi gimana caranya kalau misalnya katakanlah saya nih sekarang Coach, ada nggak ya saya memiliki nggak ya sifat-sifat seperti itu? Apakah saya bisa tahu sekarang ini saya punya sifat itu dan mungkin saya bisa ubah nih sedikit banyak gitu. Itu adakah caranya? Ada. Gini. Lihat aja kita sekarang. Kalau lihat kita sekarang kayak gini, ya dulunya kayak gitu. Nggak mungkin kita berubah. Karena apa yang kita lakukan hari ini,
berbuahnya akan datang. Jadi kita yang hari ini adalah kita yang masa lalu kan. Jadi kelihatannya kita yang seperti hari ini udah tahu masa lalu kita seperti apa. Kebayang kok? Oke. Jadi jangan ketahuan. Apalagi kalau saya sebagai bukan terapis ya, saya mengcoach orang. 15 menit pertama kalau dia ngomong saya bisa tebak dia dulu seperti apa. Ketebak lah gitu dia ngomongnya. Ya, meskipun dia mau pakai cara kamuflase tuh ujung saya tanya ketahuan juga. Oh, berarti dulu kamu gini ya? Kok tahu sih? Lah kan tadi ngomongnya begitu. Nah, dia juga bingung kok bisa tahu ya. Jadi pokoknya diajak ngobrol 15 menit pertama saya udah punya sense lah. Ini pasti begini orangnya gitu loh. Ini dulu masa lalu dia seperti itu. Kebaca kok. Dia nggak sadar. Tapi saya tahu bahwa dulu kayak begitu dia. Dari cara menjawab pertanyaan yang ketahuan. Kenapa? Karena manusia itu ada polanya. Kita itu bereaksi karena pattern di kepala kita. Jadi apapun kebiasaan kita dulu terjadi karena pola kita. Pola kapan dibangun? Waktu kecil. Contoh terakhir ya. Contoh terakhir ya. Aku berenang. Oke? Kenapa bisa takut berenang? Ini kita ke laki-laki mungkin kita nggak tahu. Tanya istri dari Yosef misalnya, atau istri saya misalnya. Bayi itu kan di kandungan kan di air kan dia. Maka ada air ketuban kan ya. Sebenarnya kan dia 9 bulan kan dia di air. Ya kan? Nah, kan ada pecah ketuban mau cepat lahir. Karena kan air itu kan. Dia pada dasarnya kan hidup di air. Tapi kenapa setelah dia keluar dia takut air? 9 months sejak pertama inception, the beginning. Everything is in the water. Kenapa gila dia berenang dia takut? Karena ketika lahir, ibu bapaknya bawa dia kolam renang. Apa yang terpikir? Jadi waktu dia mau masuk ke air, lihat, berarti yang tadinya berani dia jadi takut. Bahkan kita tahu ada hypnobirthing, bukan water birthing kan, melahirkan lewat air, tahu di kolam keluar kan dari itu kan. Berarti kan memang nggak apa-apa. Nah, kan water birthing ada kan lahir di air kan ada. Sehingga what happened? Itu kan contoh bahwa program masa lalu dia berpengaruh sekarang. Contoh air berenang itu udah nyata sekali. Harusnya dia nggak takut loh. But how come dia bisa takut? Someone must have sudah install sebuah program ke dia. We don't know who, but someone might have did that. Might have done that gitu loh. Kira tua saya nggak gitu teman-teman. Tapi nggak boleh. Teman-teman nggak boleh ya. Jangan sampai teman-teman berpikiran seperti itu jadinya. Tapi teman-teman jadi menyadari, teman-teman sekarang ada di mana itu hasil daripada apa yang teman-teman miliki. Apa teman-teman pola pikirnya seperti apa, kebiasaan teman-teman seperti apa itu menghasilkan yang sekarang. Maka kalau teman-teman bisa reprogram, teman-teman bisa menjadi diri teman-teman yang lebih baik lagi di kemudian harinya. Nah, salah satunya menarik kos mungkin terakhir nih, itu adalah setelah reprogram ada juga yang lain. Sebetulnya ini dibahas ini terpisah-terpisah di dalam bukunya Coach ataupun di dalam seminarnya Coach sebetulnya ya. Panjang banget penjelasannya dan sangat menarik sekali. Nah, terakhir Coach, setelah kita udah mereprogram, terus udah kita reprogram, ada yang bilang bahwa kita bisa menarik energi kekayaan. Banyak dari kita itu kerja keras, kita keluar sana, kita berusaha mencari dengan segenap hati gitu ya, supaya kita mendapatkan kekayaan. Ternyata kita bisa menarik energinya dulu, supaya nanti hasilnya bisa menjadi lebih berbeda lagi gitu. Apa sih artinya menarik energi kekayaan ini? Oke, jadi gini, sukses itu bukan dicari loh ya, tapi ditarik. Itu dulu, yakin. Sukses bukan dicari tapi ditarik loh. Jadi sebenarnya kita menarik kekayaan. Kalau dicari itu setengah mati loh. Mending ditarik aja. Nah, bagaimana menariknya? Secara singkat kita harus mempunyai yang namanya daya tarik atau punya nilai tambah. Ya. Kenapa demikian? Anda udah tadi sebut juga teman kan komunitas ini ya. Jadi, menyebut bahwa law of attraction betul yang sama akan menarik yang sama. Jadi kalau misalnya saya mau sesuatu di pikiran saya udah saya pikirkan betul-betul, maka dia akan narik gambar yang sama. Tapi gambar yang sama ini harus selaras dengan alam bawah sadar saya. Kalau alam bawah sadar saya tidak selaras, nggak bisa dia. Jadi nggak semua kita bayangkan terjadi. Karena sebenarnya nanti yang berpengaruh adalah alam bawah sadar kita. Yang 97% ini yang berpengaruh.
3% alam sadar kita nggak terlalu berpengaruh karena itu kemampuan berpikir, tapi kemampuan adaptasi dan kemampuan kebiasaan adanya di alam bawah sadar. Ya kalau saya mau sesuatu, tapi di sini saya rasanya nggak mungkin, nggak akan bisa. Mau dibayangin gimana pun nggak akan bisa. Tetapi kalau saya dalam diri saya, alam bawah sadar saya mengatakan ini bisa, boom, langsung masuk dia. Jadi kira-kira dibayangkan kita perlu menarik, kalau udah jelas gambarnya di kepala kita dia akan narik. Karena otak kita itu ada antena yang nyari gambar yang sama akan narik yang sama. Karena semua ini mediumnya adalah vibrasi. Vibrasi is a frequency, is a vibration. Jadi kalau kita membayangkan seperti ini ada vibrasinya. Kayak saya hari ini ngomong sama Anda pun ada vibrasinya. Kayak kenapa saya bikin di sini pakai gerakan begini kan, biar energi saya vibrationnya bisa rasakan buat kawan-kawan di IG Sekolah Pebisnis ini. It's like the energy I transfer di energinya biar masuk ke sana. It's a vibrations gitu. Itu vibration-nya itu berarti untuk memulai kita harus fokus ke sana ya Coach. Jadi secara persisten memang harus memperhatikan itu. Seperti kayak saya baca di sebuah buku yang membaca tadi Law of Attraction, nyari taksi warna kuning. Lama-lama kita ngelihat semua taksi yang warna kuning gitu. Padahal ada banyak mobil di daerah sana gitu kan. Ibarat ceritanya kayak gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan cara apa? Kita bisa mulai untuk menariknya itu. Karena kita secara dari lama udah terprogram, kedua juga udah terbiasa mencari gitu kan. Begitu kita lulus kuliah misalnya, atau lulus SD, cari tempat SMP yang bagus. Lulus SMP, cari tempat SMA yang bagus. Lalu tes. Lulus SMA, cari lagi tempat kuliah. Kuliah, cari kerja habis itu. Nah, berarti kan terbiasa mencari. Kalau kita tidak terbiasa untuk menarik gitu. Itu untuk Betul. Saya jawab ya. Oke, pertama adalah harus jelas dulu kepala kita. Kalau jelas gambarnya dia akan nyari. Kayak tadi kuning-kuning, nyari lagi kuning. Karena antena dia nyari gambar yang sama. Itu pertama. Karena kepala kita ada namanya RAS, Reticular Activating System. Dia akan nyari gambar yang sama. Confirm itu dia pasti nyari lah gitu ya. Nah, kalau dia nggak jelas kepalanya dia, yang dapat yang nggak jelas. Sebaliknya. Nah, kemudian betul tadi. Ini perubahan mindset ya. Jadi cari-cari pekerjaan. Tidak, kita narik sebenarnya. Kalau mau kita tarik. Contoh ya, Biro Jodoh. Iklannya apa? Cari jodoh. Sebenarnya salah itu. Bukan cari jodoh, narik jodoh. Iya kan? Saya tertarik sama pasangan saya. Berarti kan saya tertarik. Ya kan bahasa Indonesianya. Masa saya tercari? Nggak mungkin. Ya kan? Dia tertarik sama dia. Nggak mungkin tercari sama dia. Nggak mungkin. Nggak kena bahasa Indonesianya nggak matching. Ada juga tertarik. Nah, itu contoh nih. Jadi, makanya mulai hari ini kalau Anda yang masih jomblo, jangan cari jodoh. Narik jodoh. Nah, yang ada pebisnis, bukan cari bisnis, narik kolega, narik bisnis partner supaya mau join. Terakhir ya, film ke sana. Belum keluar filmnya kita udah pengen, udah ketarik sama dia. So that's how it works. So it attracts. Kenapa orang mau sekolah sampai ke Inggris? Kenapa mau sekolah sampai ke Amerika, ke Singapura, ke Jepang? Karena menarik. Karena sesuatu yang bagus itu pasti menarik. Oke. Wow. Mungkin terakhir Coach sebelum kita mengakhiri Instagram Live kita yang kali ini, 3 pesan buat teman-teman yang lagi hadir di sini di saat pandemi ini. Apa sih yang penting untuk mereka tekankan, untuk mereka lakukan di saat pandemi ini supaya bisa survive sebagai seorang pebisnis pemula ataupun teman-teman yang sudah punya bisnis dan harus pivot juga. Silakan Coach. 1, ya, terimalah keadaan bahwa tidak akan lagi, ini udah normal yang baru ya. Jadi jangan lagi berpikir bahwa nanti mau kayak sebelum Januari, nggak bisa. Inilah sudah kenyataan yang baru. 1 dulu, jangan denial, terima aja. Kalau udah terima, kita mau buat perubahan. Jadi semua strategi bisnis ke depan sudah yang seperti yang hari ini. Jadi mau tidak mau, number 1, diterima. Oke? 2, bisnisnya karena semua udah menerima, apalagi kita tahu. Kebiasaan manusia, kalau 21 hari, satu kebiasaan bangun pagi, hari ke-22 dia otomatis bangun pagi. Apalagi ini udah 7 bulan, udah pasti kebiasaan baru sudah ya. Jadi 2, pola pikir kita
cara strateginya nggak bisa lagi kita pakai model lama, nggak bisa. Kata Einstein, you cannot solve the problem using the same level of thinking when the problem was created. Bahasa Indonesianya, kamu tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan tingkat pemikiran di mana awalnya masalah tadi terjadi. Kita harus naik lebih tinggi, kata lainnya. Harus think outside the box. This time, it's already outside the box. Ya, program seminar kita, program training Anda, program bisnis Anda harus berbeda sudah. Karena time-nya beda. Zamannya udah berbeda. And you have to go to digital, mau nggak mau. Yang ketiga, setelah 2 ini kita terima, the last one. Harus punya keberanian. You must have courage. Karena tidak ada kesuksesan tanpa keberanian. This is the moment. Ambil posisi ini. Wah, luar biasa. Wah, thank you banget nih Coach, sudah mampir-mampir di Sekolah Bisnis. Saya yakin teman-teman ya, mendapatkan juga tercerahkan, mendapatkan inspirasi, tapi yang paling penting ini mendapatkan kira-kira teman-teman ke depannya harus seperti apa actionnya. Dan saya yakin teman-teman mendapatkan insight yang banyak banget dari sesi IG kita pada saat ini. Thank you banget Coach, udah mampir-mampir ke Sekolah Bisnis dan sharing-sharing ini. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa mampir juga ke Instagramnya @tommy.siawira ya, Coach, pakai titik kalau nggak salah ya. @tommy.siawira. Di sana banyak banget informasi-informasi yang saya rasa bisa membantu teman-teman yang juga sedang memulai bisnisnya, terutama teman-teman yang ingin tadi ya reprogramming your mindset, atau teman-teman juga bisa menarik kekayaan. Teman-teman bisa mampir ke Instagramnya Coach Tommy Siawira. Oke Coach, thank you banget udah hadir di sini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you Coach. Thank you buat semuanya ya. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Oke teman-teman, seru banget ya tadi ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang kita mulainya itu harus dari mindsetnya dulu, baru kita bisa action dan merubah kira-kira ke depannya ini langkah kita selanjutnya akan apa. Nah, kalau teman-teman tadi baru join sekarang, saya lihat banyak juga yang barusan join, saya akan share ini di Instagram TV kita, sehingga teman-teman yang baru join bisa lihat lagi videonya. Nah, besok ini berkaitan juga dengan topik kita yang kali ini, yang besok ini dengan seorang psikolog mental health practitioner, memang seorang psikolog, dan kita datangkan beliau untuk mencoba menguatkan kita juga kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di era pandemi seperti ini, di era-era di mana semuanya ini